Ya, baik. Shalom. Apa kabar? Tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor Muksin. Nama saya Winda dan istri saya namanya Dia. Tapi kalau di Bangka nama kami berubah dan itu Pastor Muksin yang memberikan nama. Nama saya Awen kalau di Bangka dan istri saya Adi. Jadi pakainya AA. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pastor Muksin, kepada Pastor Alek, Pak Aswin sebagai elder dan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Atas kesempatannya kami bersyukur boleh berkunjung di TLCC. Bersyukur saya berada di tempat ini, orangnya ramah-ramah walaupun saya melihatnya masih pakai masker. Semoga nanti kita bisa bersama-sama ya. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri supaya kita lebih semangat lagi. Saya ada yel-yel sedikit, yel-yel sedikit. Ya, jadi ketika saya nanti berkata yel, saudara akan berkata, Yesusku dahsyat, masih semangat. Saya bilang gitu. Yesusku dahsyat, masih semangat. Yes, yes, yes. Oke ya. Tahu ya? Oke. Ya. Yel, Yesusku dahsyat, masih semangat? Yes, yes, yes. Kurang semangat. Ayo, lagi. Yel, Yesusku dahsyat, masih semangat? Lagi. Yel, Yesusku masih semangat? Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berita yang istimewa. Berita yang istimewa. Menurut saudara, apa sih berita yang istimewa? Berita yang luar biasa? Atau mungkin kita mempunyai pengalaman tentang berita yang istimewa. Atau mungkin kita pernah mengalami tentang berita yang istimewa. Yang mungkin sampai detik ini anak muda berkata nggak bisa move on. Apakah kita pernah mengalami yang namanya berita yang kita dengar berita yang istimewa? Dan jika dikaitkan dengan seorang percaya, berita yang istimewa, pernahkah saudara bertanya dalam diri kita, kapan pertama kali kita mendengar tentang berita yang istimewa? Kapan pertama kali kita mendengar tentang berita yaitu Yesus Kristus yang sampai pada akhirnya sampai detik ini saya dan saudara masih setia untuk bergereja. Masihkah ingat kita tentang berita istimewa? Kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan berita itu adalah Yesus Kristus sendiri? Pernahkah kita merenungkan akan hal itu? Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai yang ke-48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Saya akan membaca ayat 34, saudara, Bapak Ibu Saudara 35 dan seterusnya kita akan silih berganti. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Saudara yang sudah menemukan, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini secara silih berganti. Begini bunyi firman Tuhan ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.
yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 34 sampai 48 ini kita akan berbicara tentang, kita akan belajar bersama-sama tentang berita yang istimewa. Berita yang istimewa. Nah, menurut saudara, siapa dalam teks ini ketika kita melihat Kornelius? Siapa Kornelius dalam teks ini kalau menurut saudara? Pernahkah kita membaca ayat ini? Ada yang sudah membaca beberapa kali? Atau baru kali ini membaca? Siapa menurut saudara Kornelius pada teks ini? Kalau saudara mundur ke belakang di dalam ayat 1, Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Kornelius kalau saudara mundur di dalam ayat yang ke-28, dia adalah seorang yang bukan Yahudi. Kornelius kalau saudara melihat di dalam ayat yang kedua, ia merupakan orang yang saleh. Ia merupakan seorang penyembah Allah. Dan sebagai orang yang non-Yahudi, Kornelius adalah orang yang takut kepada Allahnya orang Yahudi. Kornelius tulus hati. Kornelius pendoa kalau saudara nanti melihat di dalam ayat yang kedua. Nah, siapakah Petrus di dalam teks ini? Kalau kita melihat di dalam teks ini, Petrus kalau saudara mundur ke dalam pasal-pasal yang di belakang, Kornelius adalah seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa. Petrus adalah pengkhotbah yang begitu luar biasa. Petrus adalah seorang murid Rasul Yesus. Dan Petrus adalah seorang yang dikirim oleh Allah untuk menemui Kornelius di dalam teks ini. Seorang yang ditugaskan untuk memberitakan Yesus. Yang pada teks ini kita melihat Petrus ditugaskan untuk memberitakan Yesus kepada Kornelius. Kita tahu bahwa tadi Kornelius adalah orang yang saleh, orang yang tulus hati, penyembah Allah. Jadi pertanyaannya adalah melihat dari siapa Kornelius tadi dan siapa Petrus tadi. Tahu ya, sudah tahu ya.
Siapa tadi Petrus, siapa tadi Kornelius. Nanti kalau ada pertanyaan saudara bisa jawab. Ya, melihat dari siapa Kornelius dan siapa Petrus tadi, sampai pada titik ini, teks ini kita melihat dan mempelajari bersama-sama bahwa Petrus ternyata dipertemukan oleh Allah kepada Kornelius untuk memberitakan berita istimewa itu. Berita istimewa. Coba perhatikan apa bedanya kita dengan Kornelius. Pernahkah saudara merenungkan firman Tuhan ini? Apa bedanya kita dengan Kornelius? Halo? Apa bedanya kita dengan Kornelius? Bukankah kita itu sama dengan Kornelius? Yang artinya setiap harinya kita menyembah Allah. Amin. Bukankah kita sama dengan Kornelius yang setiap harinya kita selalu takut dan taat pada Allah? Amin. Bukankah setiap harinya kita sebagai orang percaya kita sama seperti Kornelius yang senantiasa berdoa kepada Allah? Amin. Betul? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, saya ingin membacakannya untuk saudara. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat yang keempat kita melihat doa Kornelius telah naik di hadapan Allah dan didengar oleh Allah. Kira-kira ketika kita berdoa dan kemudian malaikat datang pada kita, doamu udah dijawab. Senang enggak? Doamu telah didengar. Senang enggak? Senang ya? Pasti senang. Nah, bukankah setiap kita kalau kita berdoa pun kita juga merindukan bahwa setiap doa-doa kita itu dijawab oleh Allah. Amin. Kita merindukan bahwa setiap apa yang kita sampaikan kepada Allah itu dijawab oleh Allah. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini yang menjadi satu-satunya berita istimewa? Apakah ketika kita berdoa kepada Allah dan kemudian Allah menjawab setiap doa kita, apakah ini yang menjadi satu-satunya berita istimewa bagi kita? Ketika kita berdoa, Allah menjawab. Apakah ini yang menjadi satu-satunya berita istimewa itu? Tidak. Itulah sebabnya kenapa Allah mempertemukan Petrus dengan Kornelius. Allah mempertemukan Petrus dengan Kornelius yang sekalipun Allah mendengar setiap doa-doa Kornelius, tapi Allah mengerti bahwa Kornelius mengalami kekosongan. Lalu pertanyaannya berbicara tentang berita yang istimewa, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama dari teks ini? Ternyata berita istimewa itu bukan hanya sekedar ketika kita berdoa Tuhan menjawab, tetapi berita istimewa kita akan melihat bahwa berita yang istimewa itu terlihat atau dilihat dari yang pertama adalah saudara bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Berita yang istimewa bukan hanya sekedar ketika doa-doa kita terjawab, tetapi berita yang istimewa di dalam ayat yang ke-36 ini adalah terlihat dari isinya.
Apa isinya? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, ketika malaikat itu mendekati Kornelius dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Kornelius berkata, jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Perhatikan kata-kata ayat yang kelima, dan sekarang yang artinya apa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, keempat, siapa yang berkata kepada Kornelius? Malaikat, bukan? Betul? Ayat yang keempat, siapa yang berkata pada Kornelius? Malaikat. Dan perhatikan pada ayat yang kelima, dan sekarang, dalam teks bahasa asli bisa diterjemahkan dengan selanjutnya. Selanjutnya. Yang artinya apa? Iya, kalau saudara melihat di dalam ayat yang kedua, ayat 1, iya memang Kornelius saleh. Iya memang Kornelius berdoa. Iya memang doa-doa Kornelius telah didengar oleh Allah. Tetapi sekarang, selanjutnya ada yang kurang ternyata. Ada yang kurang. Apa itu? Ayat yang ke-36 tadi. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Perhatikan kata damai sejahtera. Ternyata ketika saat Kornelius berdoa kepada Allah dan doanya didengar oleh Allah, ternyata masih mengalami kekosongan. Belum ada damai sejahtera. Apa maksudnya? Jadi jika kita melihat pada ayat yang kelima, ada beberapa orang untuk disuruh ke Yope untuk menemui Petrus, menjemput Petrus. Untuk apa? Untuk supaya Petrus menyampaikan firman, memberitakan damai sejahtera yang di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya adalah orang yang beragama saleh ternyata belum tentu memiliki Yesus. Orang yang beragama belum tentu memiliki Yesus. Orang yang bisa berdoa belum tentu memiliki Yesus. Oleh sebab itu berita yang istimewa bukan terlihat dari berkat yang Anda terima. Berita yang istimewa tidak terlihat bagaimana Tuhan terus memberkati kita. Tetapi berita yang istimewa bagaimana kita bisa mengalami Injil. Bagaimana kita bisa memiliki sejahtera yang datangnya dari Bapa tentunya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Berita apa yang sedang kita beritakan? Tentang kesaksian berkat dan berkatkah? Atau tentang Yesus Kristus itu sendiri yang senantiasa membawa damai sejahtera? Hal yang kedua, berita yang istimewa akan terlihat istimewa jika dilihat dari, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-34 dan 35, firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara perhatikan di sana ayat 34 ada kata-kata membedakan. Membedakan. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 17, pada waktu itu ada perbincangan antara Petrus dengan malaikat. Berbicara tentang soal halal dan haram. Halal dan haram.
Yang artinya apa? Ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-34, Petrus baru menyadari, Petrus baru mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Berita yang istimewa akan terlihat istimewa jika kita melihat dari jangkauannya. Allah tidak membedakan orang. Nah, kalau kita berbicara tentang jangkauan yang diperkenan oleh Allah, jika kita melihat di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang dimaksud di sini? Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-35 ini, siapa yang dimaksud di sini? Siapakah yang dimaksud di sini? Apakah hanya orang yang dijangkau? Betul? Apakah hanya orang yang perlu diberitakan tentang Yesus? Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapa yang dimaksud di sini? Apa hanya orang yang dijangkau? Tidak. Bangsa manapun, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ternyata teks ini tidak mengacu kepada orang yang hanya dijangkau saja. Tetapi dari bangsa manapun, yang artinya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yang artinya baik orang percaya maupun tidak. Baik si penjangkau, yaitu saya dan saudara, maupun yang dijangkau. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Maksudnya adalah sebagai orang percaya, sebagai si penjangkau, sebagai saksi, kita pun tidak bisa mengabaikan rasa hormat. Kita tidak bisa mengabaikan rasa takut kita kepada Allah. Dan kita ketika kita menjadi penjangkau, ketika kita menjadi saksi, kita tidak bisa mengabaikan rasa takut kita kepada Allah dan kita selalu dan selalu dituntut untuk berkenan kepadanya. Jadi dalam poin ini berbicara tentang jangkauan, kita melihat bahwa orang yang menjangkau, perhatikan ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi dari teks ini kita melihat bahwa setiap orang yang menjangkau harus takut akan Tuhan. Setiap orang yang menjangkau harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang dijangkau adalah orang yang tidak takut akan Allah. Supaya mereka takut akan Allah. Dan setiap orang yang dijangkau adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Supaya mereka tahu kebenaran. Jadi artinya kalau kita sebagai orang percaya, kalau saya dan saudara sebagai orang percaya, tapi dalam kehidupan kita masih belum takut kepada Allah, berarti kita masih statusnya perlu dijangkau. Jadi jika kita sebagai orang percaya masih belum melakukan kebenaran, berarti status kita masih orang yang perlu dijangkau. Amin. Jadi jika kita sebagai orang percaya kita belum mengenal firman Tuhan dan berarti kita masih belum mengalami Tuhan, berarti status kita masih
orang yang perlu dijangkau. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita menjadi seorang yang percaya atau mungkin bertahun-tahun kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah kita takut akan Tuhan? Sudahkah kita terus mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengalami kebenaran? Sehingga ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mengalami kebenaran, ketika kita mengenal firman Tuhan, sudah bagian kita untuk menjangkau, bukan untuk dijangkau. Hal yang ketiga, berita yang istimewa akan terlihat istimewa dilihat dari apanya. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-39 sampai 43, saya akan membaca dan saudara akan menghitung kata saksi di sana. Ada berapa kata saksi, nanti laporan ke saya ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ada berapa kata saksi? 5? Ada berapa, Pastor? Ada berapa kata saksi? 4 atau 5? Saksi-saksi tadi ya, kehitung 2 berarti ya. Oke, 5. Hadiahnya nanti ngopi di depan ya. Ya saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 39 sampai 43, kita menemukan kata saksi yang begitu banyak. Apa maksudnya? Kita bersaksi atau kita menjadi saksi bukan kita untuk mengintimidasi, tetapi kita menyampaikan apa yang telah kita alami. Itu menjadi saksi. Dan dalam bahasa asli kata saksi itu dipakai dengan bentuknya itu jamak. Yang artinya jadi saksi itu mengikuti teladan. Menjadi saksi itu membuktikan kekuatan dan keaslian iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi saksi. Apa artinya? Dalam hal ini ketika Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita untuk percaya kepadanya dan kita menjadi saksi dalam pemberitaan tersebut, orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus harus memberitakan apa yang Yesus kerjakan. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul, mundur ke belakang di dalam pasal 1 ayat yang ke-1. Bisa salah seorang membacakan di dalam ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1. Silakan salah seorang. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Oke, terima kasih. Hai
Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-1 ini, buku yang pertama itu mengacu kepada kitab Lukas. Dan ketika kita melihat di dalam ayat yang pertama ini, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Yang artinya apa? Ketika kita melihat di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, kita telah melihat begitu banyak karya Allah. Tuhan Yesus telah mengerjakan begitu hal. Tuhan Yesus telah mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang artinya adalah ketika saya dan saudara menjadi saksi, bukan hanya saja kita sekedar tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika saya dan saudara menjadi saksi, bukan hanya sekedar kita tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi kita harus memberitakan apa yang telah diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Ini yang namanya menjadi saksi. Berita yang istimewa akan terlihat istimewa. Hal yang ketiga, jika dilihat dari pemberitaannya. Menjadi saksi. Kita menjadi saksi bukan kita hanya sekedar tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika kita menjadi orang percaya, kita dituntut untuk menjadi saksi. Bukan hanya sekedar tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi penting untuk kita memberitakan apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Berita yang istimewa harus diberitakan dan disampaikan. Setiap orang mendapat keistimewaan dari Bapa. Setiap kita menjadi seorang percaya, kita menjadi istimewa di hadapan Bapa ketika kita menyampaikan berita istimewa itu. Inilah 3 hal yang dapat kita pelajari bersama-sama tentang berita yang istimewa. Berita yang istimewa bukan saja saat doa kita didengar oleh Tuhan. Berita yang istimewa bukan saat saja ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Tetapi berita yang istimewa adalah berita yang dapat dilihat dari isinya. Isinya hanya Kristus saja dan supaya setiap orang dapat mengalaminya. Berita yang istimewa dapat dilihat dari jangkauannya. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang yang takut akan Allah dan melakukan kebenaran di hadapan Allah diperkenan Allah. Berita yang istimewa dilihat dari pemberitaannya. Kita menjadi saksi bukan karena Yesus yang salah, tetapi kita menjadi saksi karena kita yang bersalah, Dia yang suci dijadikan bersalah. Oleh karena siapa? Oleh karena perbuatan kita. Oleh sebab itu, jadilah istimewa bagi Allah. Dengan cara apa? Mengabarkan berita yang istimewa. Beritakanlah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Pastor Muksin akan pimpin kita dalam doa.